Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi bahwa honorer akan selamat di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu honorer terkait bagaimana nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Sebagaimana hasil presentasi Menpan RB pada pertemuan pada kegiatan yang dilaksanakan pada hari Selasa 23 Mei 2023, di mana Menpan RB menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan Bapak Ibu honorer non-ASN di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu jangan kemana-mana, simak informasinya sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada kegiatan yang digelar pada hari Selasa 2023, tepatnya 23 Mei 2023 itu, Menpan RB menyampaikan beberapa poin penting melalui presentasinya, yang salah satunya mengenai penataan honorer non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer. Pada kesempatan tersebut, sepertinya apa yang disampaikan oleh Menpan RB ini sangat menguntungkan para honorer dalam hal penentuan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah disebut akan meniadakan tenaga honorer atau non-ASN ini di instansi pemerintah sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Hal ini turut disampaikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas di hadapan para pimpinan daerah Provinsi Banten. Jadi, hal tersebut Bapak Ibu ini sudah dipaparkan oleh Menpan RB di hadapan para pimpinan daerah di Provinsi Banten. Tahun 2018 mengamanatkan ada aturan tidak boleh lagi per 28 November ada honorer non aparatur sipil negara kecuali pegawai yang ada di instansi pemerintah hanya P3K dan aparatur sipil negara dalam arti PNS. Tapi kenyataannya honorer kita dari 400.000 ternyata jadi 2,4 juta. Ini hasil penataan melalui database BKN atau penataan honorer non-ASN dan melalui database BKN yang telah terlaksana pada tahun 2022, dan demikian dengan pemberian kesempatan kepada 120 instansi yang belum mengunggah SPTJM per 15 sampai 31 Maret 2023. Jadi ini adalah kata Menpan RB dikutip beritasulraya.com dari kanal YouTube Kementerian Pan RB beberapa hari yang lalu. Lebih lanjut, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara Menpan RB Abdullah Azwar Anas menambahkan bahwa jumlah tenaga honorer non-ASN yang 2,4 juta itu ini belum termasuk satuan polisi Pamung Praja. Artinya, pada honorer yang telah tercover dalam database BKN, belum termasuk honorer kategori di Satuan Polisi Pamung Praja dan lain-lain. Jadi ini siklusnya beresin, ini nggak mudah ujarnya. Kenapa? Karena memang jumlahnya itu sungguh luar biasa. Selain itu, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menambahkan bahwa permasalahan lain yang dihadapi oleh honorer non-ASN, yakni banyak honorer non-ASN yang tidak lulus seleksi P3K. Kenapa tidak lulus? Hubungkan dengan informasi terkait dengan seleksi P3K yang telah terlaksana, yaitu para honorer tidak mampu menembus nilai
ambang batas atau passing grade yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Belum lagi kemarin saya banyak laporan teman-teman. Saya sudah terima, Pak, kami ini P3K, kami banyak yang tes tapi banyak yang tidak lulus. Kenapa? Minta passing grade-nya diturunkan supaya mereka lulus, kata Menpan RB Azwar Anas. Jadi berbagai informasi juga atau laporan dari para peserta tes P3K yang tidak lolos menyampaikan hal ini kepada pemerintah melalui Menpan RB bahwa yang menyebabkan para honorer ini tidak bisa jadi ASN atau tidak bisa lulus jadi ASN P3K karena nilai ambang batas atau passing grade yang telah ditetapkan itu terlalu tinggi. Maka mereka datang memohon dan menyampaikan kepada pemerintah melalui Menpan RB supaya passing grade diturunkan. Hal ini disampaikan lewat medsos dan hal lain. Sebelumnya terkait dengan passing grade bagi P3K, Menpan RB juga telah meminta kepada Badan Kepegawaian Negara untuk membuat simulasi dan kajian terkini mengenai kelulusan dalam seleksi P3K. Jadi ini juga adalah merupakan upaya Menpan RB supaya hal ini bisa dikabulkan oleh BKN agar para honorer ini bisa tercover atau terakomodir menjadi ASN P3K. Menurut Anas, berdasarkan reformulasi dan simulasi yang diadakan BKN, nantinya bisa diputuskan adanya potensi afirmasi bagi penentuan passing grade atau nilai ambang batas sehingga tidak menyulitkan para tenaga honorer untuk bisa jebol menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi di sisi lain, Menteri Anas juga menyampaikan bahwa permasalahan lain yakni mengenai permasalahan pembiayaan saat merekrut P3K. Jadi hal ini tidak bisa dipungkiri karena memang dalam hal merekrut ASN P3K itu adalah butuh biaya. Terkait dengan hal ini, Menpan RB Azwar Anas meminta kepada pemerintah daerah untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan terkait dengan anggaran yang digunakan dalam hal perekrutan ASN P3K. Jadi ini nantinya kalau bisa Bapak Ibu berkirim surat ke Menteri Keuangan, apa betul inmarknya tidak keluar terkait dengan P3K, kata Azwar Anas selaku Menpan RB. Terakhir, Menteri Pan RB Azwar Anas menyampaikan bahwa pihaknya terus berdiskusi dengan APKASI, APPSI, dan APEKSI untuk mengurai masalah honorer non-ASN ini. Jadi, APKASI, APEKSI, dan APPSI adalah asosiasi pemerintah yang ikut andil dalam pembahasan permasalahan tenaga honorer di tanah air. Tadi suatu hal yang wajar kalau menteri menyampaikan hal ini kepada asosiasi pemerintah, APEKSI, APKASI, dan APPSI. Kolaborasi bersama memastikan keputusan yang diambil dengan memperhitungkan banyaknya aspek, ini tulis Menpan RB dalam presentasinya pada 23 Mei 2023 beberapa hari yang lalu. Itulah informasi terkait Bapak Ibu yang merupakan kabar gembira yang disampaikan oleh Menpan RB melalui presentasinya pada tanggal 23 Mei 2023. Semoga impian honorer menjadi ASN bisa terkabul di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.